Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua beserta keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dijauhkan dari COVID-19, serta diberikan rezeki yang cukup ya. Jangan lupa kalian juga doakan kami para guru kalian beserta keluarga kami selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dijauhkan dari virus COVID-19 dan rezeki yang cukup. Oke? Oke. Untuk pagi ini kita akan bahas materi bangun ruang sisi datar dengan bangun balok. Kalau minggu lalu kubus, sekarang kita materinya balok ya. Siapkan alat tulisnya, jangan lupa. Oke, bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, satu, siswa mampu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun datar. Sama ya, sama kubus kayak kemarin. Bedanya hanya bangunnya aja. Kita langsung masuk ke materinya yaitu balok. Ya, ini balok. Apa sih itu balok? Balok adalah merupakan bangunan sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tiap sisi dalam sebuah balok itu berbentuk persegi panjang. Dengan kata lain, balok itu bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang saling berhadapan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur balok. Nah, bidang atau sisi balok. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sama dan sejajar. Nah, kamu lihat gambarnya. Ini gambar balok. Sisi sejajarnya mana aja? Sisi sejajar pada balok itu ada 3. Sisi yang pertama ABFE. ABFE itu letaknya sebagai sisi depan. Nih, ABFE. ABFE. Pasti kalau depan berpasangan dengan yang belakang. Belakangnya CDGH. Nah, yang kedua yaitu sisi ABCD. ABCD itu sebagai apa? Alas. ABCD. Pasti alas berpasangan dengan atap. Atapnya EFGH. Ya kan? Jadi, sisi yang pertama depan dengan belakang. Dia persegi panjangnya ukurannya sama, panjang dan lebarnya sama. Pasangan yang kedua alas dengan penutupnya. Pasangan sisi yang ketiga yaitu sisi apa? Coba tebak. Yaitu sisi kanan dan sisi kiri, BCGF. Nah, BCGF ini berada di kanan, pasangannya dengan yang kiri ADEH. Nah, jadi balok itu mempunyai 3 pasang sisi. Sisi yang pertama atas dengan bawah, yang kedua depan dengan belakang, ketiga kanan dan kiri. Itu sisinya. Jadi ada 6 sisi di mana saling berpasangan ketiga sisinya. Lanjut. Unsur balok yang kedua, rusuk balok. Balok itu rusuknya sama kayak kemarin kubus, ada 12. Rusuk yang pertama AB. Nah, ini perbedaannya. Kalau pada rusuk kubus, dia sisinya sama panjang kan? Nah, kalau pada balok itu berbeda. Yang pertama AB, lihat nih, A ke B, C ke D, E ke F, G ke H. Nah, mereka ini dikatakan sisi panjang. Nah, sisi yang kedua yaitu apa sisi yang kedua? Sisi yang kedua AE, A ke E. Terus D ke H. Terus F ke B. Terus C ke G. Nah, ini sebagai sisi apa? Dia sebagai tinggi balok. Sisi yang ketiga yaitu rusuk yang ketiga pasangannya yaitu AD, BC, FG, EH. Di mana mereka dikatakan sebagai lebar balok. Jadi, kalau pada kubus kemarin sisinya sama, sisi selama 12 kali. Nah, kalau pada balok ada 3. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya ada 4. Itu pada rusuk pada balok. Unsur yang ketiga yaitu pada balok yaitu diagonal sisi atau diagonal bidangnya. Sama kayak kemarin kubus, diagonalnya itu yang alas AC. Jadi kamu lihat
Tusuk alasnya AC ya. AC berpasangan dengan yang BD. EG berpasangan dengan FH. Itu diagonal sisi yang pertama, atas dengan bawah. Diagonal sisi yang kedua, depan dengan belakang. AF sama BE itu yang depan, yang belakangnya DG dengan HC. Sisi yang ketiga, pasangan yang ketiga itu kanan dan kiri. FC dengan GB, DE dengan AH. Jadi ada berapa? Jadi ada 12 diagonal sisinya, yaitu pasangannya bawah dengan atas, bawah 2, atas 2, depan dengan belakang, depan 2, belakang 2, kanan dengan kiri, kanan 2, kiri 2. Itu diagonal sisinya atau diagonal bidangnya. Unsur yang keempat yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang pada balok. Balok mempunyai 4 diagonal ruang. Nah, ya, dengan kubus. Diagonal yang pertama A ke G. Diagonal yang pertama A ke G. Nah, A ke G, yang kedua H ke B, yang ketiga D ke E, yang keempat C ke E. Jadi ada 4 diagonal ruang pada balok. Nah, diagonal ruang balok ini nanti kamu masuk lagi pada Pitagoras ya. Kita lihat pada soal ya. Selanjutnya unsur yang kelima yaitu bidang diagonal. Terdapat 6 buah bidang diagonal. Nah, bisa kamu lihat. Bidang diagonal yang pertama yaitu yang miring nih. Bidangnya itu namanya di bidang. Yang namanya bidang itu tersusun dari beberapa rusuk yang membentuk sebuah sisi. Itu namanya bidang. Bidang yang pertama kamu lihat nih. BD, FH ya kan, itu bidangnya. Nah, itu berpasangan, dia kan menyerong. Maka berpasangan dengan yang nyerong juga. Ini pasangan yang nyerongnya. A ke C, E ke G. Nah, ini pasangan yang menyerongnya. Ya kan? Jadi diagonal, bidang diagonal yang pertama pasangan yang menyerong BD, FH, AC, GE. Selanjutnya pasangan diagonal yang kedua. Pasangan diagonal yang kedua yaitu diagonal yang miring yang ke depan. ABGH. Nah, dia berpasangan dengan, ini dibalik aja, CD. Nah, ini dibalik CD berpasangan dengan EF. Nah, ini ditarik. Ini ditarik. Nah, pasangan yang ketiga, jadi kalau pada balok itu dia berpasangan semua ya. Nah, pasangan ketiga ini miring ke kanan dan ke kiri. ADFG itu berpasangan dengan BC, EH. Nah, ini pasangannya. EB, HC. Ini pasangannya. Oke? Jadi ada 6 bidang diagonal pada balok. Unsur yang keenam pada balok yaitu kita masuk kepada jaring-jaring balok. Nah, kamu lihat nih jaring-jaring balok. Nih ada panjangnya. Nih kalau balok dibuka seperti ini. Panjangnya 7. Jadi panjangnya itu 7. Ada letaknya nih di sini. Panjangnya bernilai 7 nih. Panjang 1, panjang 2, panjang 3, nih panjang 4. Nih panjangnya ya. Panjang. Berpasangan dengan lebarnya 4. Lebarnya 4. Yaitu nih 4 nih, 4 kanan, 4 kiri, 4 kanan, 4 kiri. Dan tingginya 2. 2 kanan, 2 kiri. Ini pada jaring-jaring balok. Nah, kau bisa perhatikan lagi pada ini. Jaring-jaring balok. Nah, ini jaring-jaring baloknya. Nah, kalau dibuka seperti ini membentuknya. Jaring-jaring pada balok. Ini ada beberapa jaring-jaring balok. Nah, bisa kamu lihat. Kalau yang merah ini sebagai alas, pasti pasangan yang merah itu lagi sebagai penutup. Kalau misalkan yang kuning ini depan, pasti yang kuning satunya lagi belakang. Kalau yang pink ini kiri, pasti pink yang ini
kanan. Pokoknya selalu berpasangannya depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Ini pada gambar yang kedua juga. Ininya ungu, yang pinknya kamu sebagai apa? Misalkan, Bu, ini saya nggak mau alas. Misalkan ya ungunya ini saya mau sebagai tinggi. Tinggi mana? Kanan. Ya nggak bisa. Sini artinya ini sebagai apa? Depan deh, depan. Boleh. Ini depan, ini belakang. Artinya ini atas, ini bawah. Pastinya ini tetap kanan dan tetap sebelah kiri. Nah, sekarang tugas kamu mencari ini. Ini ada 4 gambar. Kamu gambar di buku kamu. Nah, kamu tentuin mana atas, mana bawah, mana depan, mana belakang, mana kanan, dan mana yang kiri. Agar terbentuk suatu balok. Oke? Kita lanjut pada gambar selanjutnya nih. Ada gambar lagi. Jadi gambarnya tadi 4. Ini tambah 6. Jadi ada 10 gambar. Ya. Kamu screenshot. Nah, kamu catat di buku. Kamu tentuin gambarnya. Bu, ukurannya berapa? Jangan terlalu kecil. Jangan juga terlalu besar. Nanti ngabisin buku. Nanti difoto, dikumpulkan ya, diupload. Oke. Kita masuk pada ini jaring-jaring yang tadi. Panjangnya ada 7 cm, lebarnya 4, tingginya 2. Kita masuk kepada rumusnya sekarang. Rumus pada balok. Kamu lihat ini balok. Sebuah balok, kamu cari sekarang, ini gambar balok. Luas permukaan balok itu, tadi kan dibilang, balok itu terdiri dari ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ini ada pasangannya. Luas permukaan itu artinya luas semuanya. Luas gambar yang pertama artinya panjang dengan lebar. Atas dengan bawah itu panjang dan lebar. Ya kan? Nah, untuk yang depan dengan yang belakang arti panjang dengan tinggi. Nah, untuk yang kanan kiri lebar dengan tinggi. Jadi luas permukaan balok rumusnya yaitu ada berapa persegi panjang pasangannya? Ada 2. Artinya 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, ini panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya. Volume balok. Kalau kemarin volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Nah, artinya volume balok artinya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, keliling balok itu sekarang tadi saya bilang panjangnya balok ada berapa? 4, lebarnya 4, tingginya juga 4. Artinya keliling balok 4 dikali panjang tambah lebar ditambah tinggi. Yang namanya keliling itu kamu muterin dari sisi A kembali ke sisi A. Itu namanya keliling. Oke? Oke lah. Kita lanjut ya. Nah, lanjut kepada panjang diagonal bidang balok. Sekarang kita masuk kepada panjang diagonal balok. Hapus dulu ya ininya. Panjang diagonal balok. Nah, kamu lihat ini diagonal baloknya. Masih ingat nggak pelajaran segitiga? Nah, diagonal balok itu membentuk apa ini? Sisi miring. Nah, kamu lihat nih. A, B. B ke C. C ke A. Nah, arti kalau dipotong menjadi apa? Menjadi segitiga. 1, 2, 3. Ini A,
ini C, ini B. Nah, jadi AB-nya ini panjang, BC-nya ini lebar. Jadi panjang diagonal balok menggunakan Pitagoras. Jadi diagonal bidang balok sama dengan akar kuadrat. Ini panjang diagonal itu panjang diagonal bidang balok ada 3. Ini yang alas ya. Artinya panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Nah, kalau diagonal yang kedua, diagonal yang pada pada bagian yang depan atau belakang kita potong. Nah, menjadi seperti itu. Tarik. Nah, ini A, ini B, ini E-nya. A ke B ini sebagai panjang, A ke D ini sebagai tinggi. Jadi diagonal balok yang kedua rumusnya akar kuadrat panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2. Nah, sekarang yang ketiga. Apabila ditanyakan diagonal bidang baloknya pada bidang kanan dan bidang sebelah kiri. Ini artinya menarik sudut B ke C, C ke G. Nah, kita garis. Tarik, tarik, tarik. G, C, D. Ini sebagai tinggi, ini sebagai lebarnya. Jadi diagonal bidangnya sama dengan akar kuadrat lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Jadi panjang diagonal bidang balok ada 3. Kamu lihat letaknya dulu. Jadi gambar dulu. Yang ditanyakan itu diagonal yang mana? Yang alas kah? Yang depan kah? Atau yang samping? Jelas? Nah, sekarang panjang diagonal ruang. Kalau panjang diagonal ruang itu kan tinggal ditarik ini nih. Nih, diagonal ruang itu kan sama panjang. Ya kan? Nah, jadi yang ditarik ini nanti membentuk segitiga. Nih D ke E, nah ini ditarik. Nah, jadi panjang diagonal diagonal ruang pada balok. Panjang diagonal ruang pada balok yaitu diagonal ruang sama dengan akar kuadrat diagonal alas ya. Diagonal bidang alas ya, ditambah tinggi balok. Ini pangkat 2. Oke? Jadi, kalau dipotong seperti ini. Kan diagonal ruangnya kan? Tarik. Tarik. Nah, ini kan pakai tingginya kan, yang ditarik ini nih. Tarik. Ini ditarik ke sini, ini tarik ke sini. Nah, ini D-nya, ini H-nya, yang ini B. D ke B ini sebagai diagonal bidang alas. Nah, H ke D ini sebagai tinggi balok. Nah, HD ini sebagai diagonal ruang. Oke? Jadi rumusnya diagonal ruang itu diagonal bidang alas pangkat 2 ditambah tinggi balok pangkat 2. Jelas? Oke, kita lanjut ya. Lanjutnya pada luas bidang. Luas bidang diagonal balok. Nah, luas bidang ini ada 3 juga. Kamu lihat nih, bidang yang pertama, tadi kan ada 3 pasang kan, bidang yang kedua. Bidang yang ketiga mana nih gambarnya? Ini bidang yang ketiga nih. Nah, ada 3 bidang. Kalau kamu perhatikan, ini balok kan tadi ada 3 kan bidangnya. Nah, kamu mau mencari luas bidang diagonal yang mana? Luas bidang diagonal yang pertama nih, A, B, G, H.
Nah, artinya luas bidang ABGH. Ya. Luas bidang ABGH sama dengan rumusnya apa ini? Ini kan AB-nya sebagai panjang. GH-nya ini apaan? Diagonal bidang pada bagian samping. Jadi luas bidang ABGH yaitu panjang balok dikali panjang bidang diagonal kanan atau kiri. Nah, kalau luas bidang yang kedua kamu lihat ini. Ini yang dipakai apa ini? Lebar. Nah, ini dipakai apa? Panjang bidang diagonal. Bagian apa ini? Depan. Artinya luas bidang pada persegi panjang AB AF ya. AFGD yaitu apa? Lebar balok dikali panjang bidang diagonal depan. Nah, yang ketiga yaitu luas bidang pada gambar yang ke bawah nih. B, D, H, F. Yang dipakai ini apa? Diagonal alas dengan tinggi. Artinya tinggi balok dikali panjang bidang diagonal alas. Jelas? Nah, jadi ini rumus luas bidangnya itu hanya luas persegi panjang, tergantung letak bidangnya. Paham? Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk pada yang terakhir, luas permukaan balok. Nah, ini ada soal. Ini ada soal tugas kalian. Nah, ada beberapa soal. Ini di foto. Kalian coba kerjakan dulu. Ya, ini lihat soalnya ya. Ini soal yang kedua. Ini ada sebuah balok gambarnya. Panjangnya 12, lebarnya 9, tingginya 8. Dan ditanyakan luas permukaan, volume, keliling, dan panjang diagonal ruang. Udah dicatat? Oke. Soal yang pertama yaitu nih. Nah, gambar yang pertama, panjangnya 5 cm, lebarnya 3, tingginya 4. Yang ditanyakannya sama, luas permukaan balok, volume balok, keliling balok, dan diagonal bidang kanan balok. Soal yang ketiga, nah, sebuah kolam renang berbentuk balok memiliki luas alas 250 meter persegi. Jika volume kolam renang tersebut 1 juta liter, maka kedalaman kolam renang tersebut adalah, nah ini kalian pelajari dulu, kerjakan, nanti saya akan kirimkan lagi video untuk pembahasannya. Oke? Jadi kalian kerjakan dulu sebisanya, nanti kita akan bahas. Saya ingin tahu kemampuan kamu dilihat dari rumus-rumus yang tadi saya jelaskan. Oke? Oke. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu nanti di video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.